Harganya yang mahal membuat ikan ini terkesan eksotis dan eksklusif. Dengan tubuhnya yang eksotis dan gerakan-gerakannya yang elok ketika berenang, sudah pasti disukai oleh para pecinta ikan hias. Cuma sayangnya tidak semua penghobi ikan bisa memilikinya, mengingat harganya yang begitu mahal gila-gilaan. Bentuk fisik. Kalau melihat ikan cana barca dari segi fisik, mungkin kamu bakal dibuat melongo. Bayangkan saja, jika melihat kedua sirip atas dan bawahnya yang begitu lebar maka kamu akan teringat dengan ikan cupang. Hanya saja mungkin ini versi yang lebih menyeramkan. Secara keseluruhan selain sirip atas dan bawah, semuanya hampir mirip seperti ikan gabus lainnya. Namun fisik bukan sekedar tentang bentuk, ada juga yang namanya corak warna. Corak warna dari ikan cana barca ini sungguh eksotis. Tubuhnya didominasi warna biru ke hijau dengan titik-titik hitam yang membentuk pola tertentu. Siripnya bagian atas berwarna oranye samar-samar, sedangkan siripnya bagian bawah berwarna biru kehijauan. Yang menarik adalah kedua sirip ini dipercantik strip hitam di bagian ujungnya. Sekilas memang ciri-ciri fisik ikan cana barca mirip sekali dengan cana auranti. Hal itulah yang menjadi celah banyaknya penipuan ikan cana auranti tetapi diklaim sebagai ikan cana. Soal ukuran tubuh, ia dapat mencapai panjang hingga 90 cm. Ukuran tersebut cukup besar untuk golongan ikan gabus maupun ikan hias secara umum. Penyebaran wilayah. Harganya yang mahal sudah cukup menggambarkan betapa eksklusif penyebaran wilayahnya. Ikan cana barca menyebar secara terbatas di negara bagian Assam dan Nagaland di timur Laut India. Kabarnya daerah yang rawan konflik ini juga menjadi penyebab harganya yang begitu melambung tinggi. Makanan. Kamu harus tahu bahwa sebagai ikan predator, cana barca suka banget memakan ikan kecil, amfibi, krustasea dan invertebrata lainnya di alam liar. Tetapi dalam banyak kasus, ikan cana barca mampu mengonsumsi makanan mati di penangkaran. Jadi tidak harus selalu memakan makanan hidup. Cana barca yang masih muda dapat diberi makan berupa cacing darah, cacing tanah kecil, udang cincang dan sejenisnya. Sementara untuk cana barca yang sudah dewasa bisa memakan potongan daging ikan, udang utuh, kerang, jangkrik, dan lainnya. Perlu kamu ingat, ikan cana barca tidak boleh diberi makan daging mamalia maupun unggas seperti jantung sapi dan ayam. Kenapa begitu? Karena beberapa lipid yang terkandung di dalam ikan cana barca tidak dapat dimetabolisme dengan baik olehnya dan dapat menyebabkan kelebihan timbunan lemak dan bahkan degenerasi organ. Waduh, kalau bisa sampai degenerasi organ, lebih baik hindari memakan daging mamalia maupun unggas ya. Karena kedua daging itulah yang berbahaya bagi tubuhnya. Habitat dan karakteristik. Habitat dari ikan cana barca adalah lubang-lubang vertikal di sekitar pinggiran lahan basah yang biasanya menjadi kering selama berbulan-bulan di musim dingin. Lubang-lubang ini biasanya berukuran sekitar 1 meter dan terdiri dari satu atau lebih terowongan masuk yang mengarah ke ruang yang lebih besar di dalam permukaan air tanah. Ikan cana barca menggunakannya sebagai tempat perlindungan selama bulan-bulan musim dingin yang kering. Lalu ia bakal muncul untuk berburu dan berkembang biak ketika habitatnya tersebut banjir. Ikan cana barca jika kita pelihara di sebuah akuarium, maka ia tampak mondar-mandir dengan gerakannya yang sungguh elok. Memang gerakannya ini tidak begitu cepat, namun yang pasti ia selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi bisa dikatakan ikan ini cukup aktif meski secara pergerakan agak lambat. Temperamen. Ikan cana barca sebaiknya dipelihara sendirian saja dalam sebuah tank. Temperamennya yang sangat agresif dan teritorial jadi perimbangannya. Ia bisa saja tiba-tiba menyerang tangmet tanpa sebab dan alasan yang jelas.